Kau muda, kau berani, kau tangguh tak terganti. Siapa itu kita? Kita muda berani. Kokohkan tekadmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rahmat Masud? Alhamdulillah baik. Pak Rahmat, senang sekali nih saya bisa ketemu dengan Pak Rahmat. Ini Ya. kali kedua Pak Rahmatnya kita ketemu ya. Iya, alhamdulillah. Kalau tidak salah pertama kali kita ketemu itu di Hotel Haris Pak Rahmat ya. Hotel Haris ya. Ketika diundang oleh Partai Keadilan Sejahtera. Oh iya. Iya. Sebenarnya sering kali saya hadirin PKS. Ya. Pertama Pak Rahmat Masud, saya senang sekali bisa kedatangan tamu yang istimewa menurut saya. Dan saya juga sudah 2 kali kayaknya bilang ke Pak Rahmat bahwa saya ini termaksud yang ngefans sama Pak Rahmat dengan cara kepemimpinannya, Iya. dengan gaya kepemimpinannya. Alhamdulillah. Hadir di tengah-tengah kita di podcast PKS Muda Kalimantan Timur di tengah kesibukan yang luar biasa. Oh, ya. Alhamdulillah. Dan juga kita sudah kedatangan dari pelopor pemuda Balikpapan Pak. Bos. Ya, Bang Arif, kita beri tepuk tangan juga dulu buat Bang Arif. Tapi bukan partai pelopor ya. Pelopor pemuda Balikpapan Pelopor ya, pemuda. dan juga ketua kepemudaan di Partai Keadilan Sejahtera Wah, di Kota luar Balikpapan. biasa. Ya, nah Pak Rahmat, saya ini sangat penasaran nih Pak ya. Bapak Ya. ini kan terkenal di sosial media, saya juga sudah stalking tuh Pak, bahkan saya searching di Google tuh Pak, Terus. 5 fakta menarik seputar Pak Rahmat Masud. Oh. Wah, Apa tuh? nanti kita akan bahas Pak ya. Oke. Jadi yang bikin saya penasaran gini Pak Rahmat ini kan sudah terkenal sekali di Balikpapan, bahkan di Samarinda terkenal juga. Alhamdulillah. Yang saya penasaran ini Pak Rahmat Masud ini memang kelahiran Balikpapan kah? Mm-mm. Atau kelahiran di Pulau Jawa nih Pak? Karena Betul. sepertinya aroma-aroma energi-energi yang dibawa di Balikpapan ini sudah bukan lagi tingkat provinsi tapi mungkin nasional bahkan mendunia. Dengan cerita tadi kita sudah obrol-obrol singkat. Sudah nguping keluarga- tadi ya, iya, sudah nguping. keluarganya Pak Rahmat dan sebagainya, sudah ada kuliah di luar negeri. Nah, ini Pak Rahmat ini sebenarnya memang asli Balikpapan atau seperti apa nih Pak Rahmat? Saya asli Indonesia. Asli Indonesia, iya. Dan alhamdulillah lahir di Balikpapan. Lahir di Balikpapan. Ya, tapi kalau ada bahasa kerennya kadang dengan teman-teman, anak lu lahir di mana? Oh, anak lahir di Australia. Anak mana? Lahir di Singapura. Saya kan agak-agak minder. Pak Rahmat lahir di mana? Saya di New York. Iya, New York. Benar, iya di New York. Ada kawasan barat di Kampung Baru, itu namanya Kampung Baru. New York kan. Jadi biar keren sedikit gitu bahasanya. Oh gitu ya. Jadi saya lahir di Kampung Baru di Balikpapan. Ya tepatnya pada tanggal 12 Mei 1976. 76. Ya, sudah cukup tua, tapi ya gaya muda. Jelita Pak ya. Belum jelita ya. Oh, belum ya. Kawat nih ada singkatan lagi. Iya. Oke, ke Bang Arif ya. Bang Arif ini kan sosok pemuda, kalau saya lihat sih pemuda inspiratif di Kota Balikpapan ya. Nah, Mas Arif kenapa sih mau mengurusi anak-anak muda di Balikpapan? Apa tujuan, motivasi Bang Arif sih? Kenapa sih anak muda harus diurus dari sejak mereka di usia SMA ya dan kuliah? Iya. Apa nih motivasi Bang Arif nih? Ya, sebelumnya ya, ini sangat terima kasih sekali ya bisa hadir di podcastnya PKS Muda Kaltim ya. Ya, motivasi di kepemudaan ya, bahwasanya kita paham ya bahwasanya pemuda itu merupakan aset sebuah bangsa ya. Karena saja Soekarno dengan semangat anti kolonialismenya, dia bisa menyatukan bangsa-bangsa terjajah di dunia dengan gerakan internasional. Nah, justru karena itu kita sebagai pemuda harus mewarisi sifat yang sama. Nah, pemuda dari SMP, SMA kalau tidak diarahkan dengan tepat, maka kita akan bisa menuai hal yang tidak baik di kemudian. Justru itu untuk menyiapkan kepemimpinan muda. Ya, saya rasa usia SMP, SMA bahkan kuliah itu adalah usia-usia yang tepat.
Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi berangkat dari situ Pak, spirit yang pernah dilakukan oleh presiden pertama kita Pak ya, Bang Arif ya. Salah satunya. Salah satunya luar biasa. Berarti salah duanya banyak. Salah Satunya. Pak Rahmat, Ya. Bapak sudah memimpin Balikpapan kurang lebih 4 tahun Pak ya. Ya, kurang Ya, lebih. kemudian kembali berikhtiar Ya. di tahun ini untuk kembali membangun Balikpapan untuk jadi lebih baik. Ya, Nah, ya. Pak Rahmat Masud, yang ingin saya dengar dari Pak Rahmat ini, kira-kira Pak Rahmat ini terjun ke dunia politik ini Pak, ada nggak sih pertentangan dulu Pak dari keluarga? Ya, ya. Karena zaman saya tuh Pak, nggak tahu ya nih teman-teman yang lain ya, orang tua tuh bilang udah gak usah politik dan Ya, sebagainya. ya, ya. Mindset tentang politik tuh dulu di zaman saya 90-an Ya. masih negatif. Nah, Ya, ya. saya ingin mengetahui ini ketika Pak Rahmat bertekad kemudian terjun di dunia politik, apa tanggapan keluarga, orang-orang terdekat Pak Rahmat? Ya. Ya baik, tentunya ada pro dan kontra. Iya. Awalnya lebih banyak yang kontra. Yang kontra. Iya, karena Oke. dengan di usia saya saya sih memang dari sejak usia muda itu kan sudah berkecimpung di dunia usaha. Masih muda sih. Ya. Sekarang. Di usia saya waktu itu umur 19 tahun. Jadi masih remaja saya sudah berkecimpung di dunia usaha dan membangun satu usaha yang memang dari nol. Jadi supaya menghilangkan kesan orang bahwa ya seperti Mas tadi menyampaikan dikenal di Samarinda, dikenal kemudian saya juga tidak merasa saya terkenal. Saya tidak merasa, mungkin itu perasaan orang aja mungkin. Iya. Iya. Cuma ikhtiar kami adalah bagaimana kami selalu ingin berbuat yang terbaik. Karena berbuat baik aja belum tentu baik kan Mas. Betul. Apalagi kalau kita tidak berbuat. Nah dalam konteks itulah kami kenapa terjun di politik. Ikhtiar kami memang banyak bertentangan, terutama keluarga besar saya ya, terutama istri saya yang Istri. paling utama. Saya sudah sampaikan sama saudara-saudara, saya akan terjun di dalam dunia politik jika istri saya yang merestui. Karena istri adalah bagian daripada kehidupan saya, tempat saya yang pertama mengadu, yang membantu, dan tentunya yang mengurusin. Saudara mengurusin, tapi orang yang paling terdekat adalah istri saya. Makanya harus sayang sama istri. Iya. Pesan juga untuk para jomblo yang Ya, yang pada silakan, jomblo Pak, juga. ya, Ya. podcast Nah, ini. akhirnya pertentangan itu memang ada, tapi dengan ikhtiar. Jadi sebelum saya terjun di dunia politik, ya saya sebagai orang Muslim yang melakukan kewajiban-kewajiban kami, ya satu ikhtiar kami, istihara kami, bagaimana kami sampai saya itu harus berangkat pulang pergi ke Mekah. Saya harus pulang pergi ya, Hanya untuk dengan umur memantapkan untuk hati. memantapkan hati. Mm-mm. Dengan doa satu yang paling saya ingat sekali sampai dengan sekarang, kalau saya berangkat umrah itu selalu saya ingatkan, selalu saya berdoa di hadapan Ka'bah, ya Allah, jika amanah yang kau titipkan kepada saya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, janganlah engkau jadikan saya pejabat. Itu ikhtiar dan doa saya di hadapan Ka'bah, kita sebagai orang Muslim ya, tempat berdoa. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi doa saya ini tentunya bagian daripada niat saya dengan satu kata dalam perbuatan. Itu tujuan saya, dan alhamdulillah ya waktu itu sebenarnya saya ingin terjun kemudian di dunia politik itu sejak 2010 awalnya. Awal 2010. 2010 pilkada waktu awal 2011 ya pilkada waktu itu 2010 nggak salah. Tapi ikhtiar saya ya satu mungkin belum Allah mungkin belum mengizinkan. Ya disitulah saya fokus untuk membangun usaha. Nah nanti di 2015 pilkada kemarin baru mantap lah, terutama istri saya untuk bismillah. Karena kami ingin berbuat yang lebih banyak lagi dengan jabatan, tentunya dengan kebijakan yang kami miliki, insya Allah akan mampu bisa berbuat. Karena pesan orang tua saya Mas, berbuat jadilah kamu anak-anak yang bermanfaat untuk orang banyak. Ini juga perintah agama yang tentunya diwasiatkan kepada orang tua saya. Nah itulah kenapa ketertarikan kami di dunia politik. Kalau mau dibilang Mas, lebih enak jadi pengusaha. Iya. Jauh lebih enak. Tapi keenakan itu hanya saya yang nikmatin. Betul. Hanya keluarga saya. Tapi saya tidak bermanfaat untuk orang banyak. Nah itulah kami terjun di politik. Dengan ikhtiar kami mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, kita kasih tepuk tangan dengan jawaban yang luar biasa. Menginspirasi sekali ya. Luar biasa. Pertama,
izin restu istri paling penting Oh, Pak itu ya. pasti. Kemudian yang kedua, kalau saya bisa tadi simpulkan, memantapkan hati kepada Ya. Sang Ilahi Ya. yang memberi izin ya, Ya. yang mengiyakan semua Ya. ikhtiar kita Pak ya. Itu mendapat ridho dari Iya, dan Yang paling Maha Kuasa. saya mengena banget nih terkait orang tua tadi, pesan orang tua Iya, Pak ya. iya, iya. Dan itu juga ternyata di agama juga udah diajarkan Iya, Pak ya, bahwa perintah, sebaik-baik kamu yang paling banyak Iya, manfaatnya untuk untuk orang orang lain. lain. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga kita juga punya orang tua yang sama Pak ya, Amin. yang mau memberikan. Insya Allah. Karena tanpa orang tua itulah kemudian kita mungkin bukan jadi apa-apa Pak, Iya, tanpa iya. pesan-pesan kebaikan dari Ya kita nggak jadi manusia kalau nggak ada orang tua kita. Betul. Nggak akan Nah, ada. Iya, nggak akan ada ya. Kalau Bang Arif nih, kalau Pak Rahmat tadi dari pada tahun 2010 Pak ya, terjun ke dunia politik dengan umur 19 tahun, sudah memulai baru bidang mau usaha. terjun, baru mau terjun 2010. Tapi sudah punya bekal di umur 19 tahun Iya, ya, di membangun bidang usaha. usaha. Iya. Nah, kalau Bang Arif ini mulai terjun karena Bang Arif juga sudah berkeluarga, apakah sama konteksnya dengan Pak Rahmat Masud? Harus izin dulu dengan istri pertama atau kedua? Iya. Ya Gimana, kalau Bang Arif? ya kalau saya kan mulai mengenal politik tuh semenjak jadi mahasiswa. Sejak Iya, jadi sudah sejak Aktivis nih, aktivis. aktivis. Nah ini Pak dipertanyakan Pak, kenapa tidak Iya, memulai iya. dengan usaha dulu? Iya, iya. Ya. Padahal mahasiswa itu terkenal ideologinya Iya, Pak ya. iya. Ya kan, kalau saya nggak boleh nih, saya harus kamu gitu. Kalau sudah di politik agak lembek biasanya. Ya. Kenapa Bang Arif? Ya jadi semenjak saya jomblo tuh sudah mengenal politik ya. Oh, jadi udah usah izin istri nih. Iya, iya. Iya. Jadi pada saat mahasiswa ya, di itu sekitar semester 3 lah, semester 1, semester 2 kan masih ma'rifatul mengenal medan ya, masih mempelajari. Dan di semester 2 itu mengenal politik, awalnya ya sebenarnya nggak tertarik dengan politik sih. Nggak tertarik. Cuma seolah itu terjun ke dalam politik tersebut karena merasakan politik tersebut bisa berkaitan dengan banyak hal. Jadi siapa yang kuat di politik, dia akan bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan baik terkait dengan ekonomi dan yang lain halnya. Contoh aja kan pada saat ini ya, masalah-masalah bangsa kita lagi rame hiruk pikuk politik ya. Namun tidak diimbangi dengan peningkatan ekonomi. Jadi hiruk politiknya lagi high, ekonominya lagi low, lagi cost. Nah, ini kan harusnya berimbang ini. Nah, semuanya saya berpikir apakah politik itu seperti yang dikatakan orang, politik itu kejam gitu. Nah, setelah masuk ya kalau di mahasiswa namanya aktivis ya. Masuk di politik betul-betul kejam ya. Aktivis ternyata ya itu tergantung, politik itu ada di tangan siapa. Pisau seperti pisau lah. Pisau itu kalau dia di tangan tukang daging ya dia akan bisa memotong dengan baik. Ketika pisau dipegang oleh anak-anak bisa melukai orang lain dan dirinya sendiri. Begitu Pak Haji. Iya, luar biasa. Itu yang pertama. Berangkat dari itu ya, Iya. bahwa Yang kedua, pengen ini ya, Bang Arif punya banyak manfaat ya Betul, dengan di politik itu. Ya, yang kedua itu ya terkait dengan manfaat ya. Manfaat kalau saya sendiri saja mungkin saya bisa bermanfaat buat saya, keluarga saya, mungkin dan tetangga. Tapi setelah saya ikut di partai politik ya, ternyata kemanfaatan ini bisa kita tularkan, bisa bermanfaat buat ya kelurahan, kecamatan, bahkan kota ya. Yang jelas segi kemanfaatan kita tuh lebih lebar. Iya, Bisa. Apalagi kalau saya bergabung dengan di PKS ya, ini sudah sesuai dengan visi dan misi hidup saya. Dan PKS pun mendukung Pak Rahmat Masud ya. Iya. Karena visi dan misinya juga sama ya. Sejalan ya. Sejalan ya. Kendaraan, jadi kendaraan boleh beda tapi tujuan tetap sama. Iya. Finishnya sama. Sama. Oke, baik Pak Rahmat Masud dan Bang Arif, seperti biasa seluruh tamu undangan di podcast PKS Muda Kaltim ini selalu kita rapid test. Oh iya. Ya. Betul. Jadi kita kasih pertanyaan dan harus menjawab cepat. Nggak diambil darah ya. Ya, ambil ya. Jawabnya tidak boleh lama, cukup sampai 3 detik berpikirnya. Oke, saya ke Pak Rahmat Masud dulu. Oke, silakan. Oke ya. Oke, Pak Rahmat Masud. Ya, Badminton atau jogging? badminton. Badminton. Oke. Pakai motor atau pakai mobil, Pak?
Motor Motor. Bekerja di kantor atau di lapangan? di lapangan. Oke. Terkenal online atau offline, Pak? Offline. Offline. Oke. Mendatangi massa atau mengumpulkan massa? Mendatangi masa. Mendatangi massa. Terkenal karena karya atau karena jasa, Pak? Karya. Karya. Berbagi barang atau berbagi uang? Nah, ini repotnya. Nanti money politik lagi. Ya, berbagi barang. Barang, oke. Terakhir Pak, meningkatkan ekonomi atau infrastruktur? Meningkatkan ekonomi. Oke, ini saya ini terakhir Pak, Muhammad Ahsan atau Kevin Sanjaya? Dua-duanya kali ya. Dua-duanya. Iya. Pak, saya mau kita sebelum rapid test ke Iya. Bang Arif, saya mau tanya dulu Pak alasannya. Apa alasan Pak Rahmat kenapa lebih memilih memakai motor daripada memakai mobil? Satu, ingin memperlihatkan kita nggak boleh kemewahan di hadapan masyarakat dan publik. Oke. Dan kedua, motor itu lebih agresif kemanapun kita untuk melangkah. Kalau mobil kan agak berat. Agak susah. Dan mindsetnya juga kan lebih mewah. Lebih mewah. Sementara hidup saya ini ingin lebih sederhana. Masya Allah, luar biasa. Ya. Syahdu sekali ya setiap jawaban Pak Rahmat ini ya. Iya. Mungkin- Oke, kemudian kenapa memilih di lapangan? Bekerja di kantor bukannya Ya. nyaman Pak? Ya. Ada AC sebagainya. Kalau toh di lapangan, kalau toh di kantor, sudah kita pastikan bahwa dia tidak akan melihat dan memperhatikan di sekelilingnya. Dan kalau di lapangan kita bisa melihat dan merasakan langsung bagaimana usaha yang kita lakukan, tentunya penderitaan dan beban yang kita rasakan, itu kan akan bisa kita merasakan kepada orang lain bagaimana beban untuk kerja di lapangan. Oke. Dan saya yakin di lapangan pasti akan lebih banyak manfaatnya daripada di kantor. Langsung terjun Pak ya. Ya. Nah sekarang nih Pak, kan lagi zamannya sosial media nih Pak. Ya. Bahkan dengan COVID-19 yang sudah terjadi bahkan di seluruh dunia. Kenapa Pak Rahmat Masud lebih pengen terkenal di offline Pak? Ya, saya kan orangnya nggak mau terkenal sebenarnya. Oh sebenarnya? Iya. Dan saya benar, saya sesungguhnya orangnya tidak mau diekspos. Dan saya paling alergi sebenarnya dengan kamera. Tapi karena situasi dan kondisi saya, ya memungkinkan orang untuk melihat saya di online, itu terpaksa saja sebenarnya. Iya. Sebenarnya saya tidak ingin menjadi orang terkenal. Namun dengan kondisi Iya. Pak ya, dengan kondisi COVID-19 Iya, iya. kemudian memang sepak terjang itu harus didokumentasikan. Iya, ya. iya. Jejak digital itu menjadi Iya, hal yang penting iya, Pak betul. Rahmat, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka ya. Iya. Walaupun tujuan sebenarnya pengen tadi Pak ya offline bisa langsung mungkin ya Pak ya. Iya. Seperti tadi di awal bisa ke lapangan dan sebagainya. Iya, iya. Nah, tapi ini Pak, kenapa Bapak lebih memilih ekonomi daripada infrastruktur Pak? Ya, artinya ekonomi, infrastruktur bagus, kalau ekonomi nggak baik bagaimana? Pasti tidak akan bisa membangun. Jompang, Pak, ya. Iya, tapi kalau ekonomi baik bukan hanya infrastruktur yang kena, tapi semua secara global pasti akan kena dampaknya kalau ekonomi Kalau baik. ekonomi baik. Ya, sama aja lah kalau kita dalam rumah tangga, rumah mewah, rumah bagus, infrastruktur bagus, kalau ekonomi nggak baik kan bubar juga. Iya. Contohnya kan gitu. Ya, contoh gitu. Iya. Ekonomi harus baik. Di Ekonomi. mana-mana memang ya Rasul Ekonomi ya, bahkan zaman Rasul juga Pak ya. ya, sudah Rasul mencontoh. sudah lu menyatakan jadilah kamu pedagang. Bukan bilang jadi pegawai, harus berusaha. Kaum muslimin itu harus menjadi pengusaha dan pedagang. Nah, artinya secara global bahwa ekonomi kita harus baik. Betul. Kalau nggak baik ekonomi, ya nggak usah mikirin dulu kota deh. Kalau rumah tangga kita aja ekonomi nggak baik, nggak mungkin bisa terurus, Mas. Iya. Ya kan gitu. Iya. Dan terakhir, kenapa tidak memilih terkenal karena jasa? Kenapa karena karya Pak Rahmat? Oh ya, karena kalau juga kita membuat karena karya, pasti jasa itu akan teringat. Ya, kalau hanya karena jasa, ya tapi kita tidak mencetak karya, ini bagi saya juga mungkin manfaatnya lebih sedikit. Tapi karya itu banyak, ya bermanfaat untuk orang banyak, mencetak mungkin lapangan usaha dengan karya-karya dan ide-ide kita dan gagasan kita, sehingga mau tidak mau orang akan menanam jasa kepada kita, kepada kota kita, mungkin kepada bangsa kita. Karya apa yang telah kita persembahkan terhadap bangsa ini, kan begitu Mas bagi saya. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan lagi, luar biasa. Oke, kita ke Bang Arif dulu. Sama Bang Arif, jawabnya cepat saja, ya, singkat. Pertanyaan sama? Pertanyaan beda. Kalau sama boleh. Oke, Bang Arif, pemuda baper atau pemuda mager?
Mager. Mager, oke. Kafe atau angkringan? Angkringan. Olahraga atau kesenian? Olahraga. Pantai atau gunung? Gunung. Iwan Fals atau slang? Slang. Slang. Terakhir, jogging atau goes? Goes. Goes, oke. Kita akan coba bahas sama-sama. Kenapa memilih mager daripada baper? Mager ya. Mager itu kan Malas gerak. itu kan kalau untuk kondisi sekarang ya, mager orang malas gerak itu bukan berarti tidak bisa produktif. Dia bisa juga menciptakan karya dengan online. Tapi kalau sudah baper, agak sulit itu. Sensitif ya kalau bahasa karena saya di Samarinda perajuan. Ya. Jadi perlu energi yang banyak untuk mencoba mengerti dia. Oh gitu. Kenapa kemudian mager? Karena mager pun masih bisa membuat karya, ya masih membuat bisa buat banyak lah ya. Guru-guru sekarang kan mengajar di rumah kan dengan online sambil mager. Oke, kenapa tadi olahraga dan kesenian milih apa, Pak? Bang Arif? Saya olahraga. Kenapa, Bang? Mungkin karena saya suka olahraga ya. Saya olahraga lebih bukan karena melihat anak muda Balikpapan ini lebih cenderung kepada olahraga lebih banyak dominan mereka tertariknya ke sana, bukan? Bukan. Tapi kalau untuk ke Balikpapan dua-duanya sangat penting. Olahraga itu untuk meningkatkan fisik dan prestasi, kesenian juga seperti ciri khas sudah. Jadi terkadang suatu kota kalau nggak ada seninya tuh kayaknya kurang, esensinya kurang gitu. Oke. Jogging, kenapa memilih jogging apa goes tadi pilihannya? Goes. Kenapa, Bang Arif? Ya, kalau jogging ya dari segi kesehatan ya memang sangat baik. Tapi kalau untuk berat badan tertentu yang overweight itu tidak disarankan untuk jogging karena terkait kesehatan lututnya. Jadi agar untuk mewadahi olahraga bersama, baik orang yang bodinya slim dan yang lebih over ya, yang gemuk lah gitu ya. Jadi kalau bersepeda bukan karena lagi tren goes-goes kan? Bukan. Tren goes ini juga bisa menjadi kesempatan bahwasanya untuk mengolah badan, untuk gerak. Terakhir, kenapa lebih memilih gunung padahal Balikpapan terkenal pantainya begitu banyak? Iya, kenapa gunung ya? Kalau saya rasa itu mungkin karena sudah lama tinggal di pantai. Bosan ya. Jadi kalau di gunung itu ya mungkin hawanya lebih sejuk, kemudian lebih tenang ya. Jadi untuk mentafakurkan alam itu kayaknya seperti bermeditasinya tuh lebih ngena gitu. Oh gitu, lebih membuat hati menjadi lebih tenang ya. Iya, jangan salah, Balikpapan itu dipenuhi gunung dan pantai, dikelilingi pantai, tapi banyak gunung-gunungnya di Balikpapan. Gitu. Salah satu gunung yang pernah Gunung Sari ada, Gunung Pasir. Oke, saya mau ke Pak Rahmat Masud nih, Pak. Kita tahu bahwa ketika kita punya niat baik untuk membangun sebuah bangsa, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kita sudah paham mengubah suatu bangsa tidaklah dengan waktu yang singkat. Betul. Ya kan? Butuh beberapa puluh tahun untuk mengubah perilaku bangsa tersebut, masyarakat tersebut untuk menjadi lebih baik. Nah, Pak Rahmat Masud, kita juga mengetahui bahwa 28 Oktober sebentar lagi kita akan memperingati Sumpah Pemuda. Nah, bagaimana pandangan Pak Rahmat Masud selama memimpin lebih kurang 4 tahun? Pandangan Pak Rahmat Masud tentang anak muda Balikpapan? Ya bagi saya sih jawabnya pasti baik-baik aja. Jawabnya baik-baik aja ya. Ya kalau kami melihat, sering saya menyampaikan kepada di luar dari Balikpapan bahwa kami menginginkan dan mengubah coba mindset dari anak-anak Balikpapan. Yaitu anak-anak Balikpapan, anak-anak yang kreatif dan agamis. Nah, artinya kreatif, anak-anak Balikpapan ini kreatif. Di tengah pandemi Covid ini pun mereka juga banyak kreatif membangun satu dalam dunia usaha, bidang UKM, kemudian perkumpulan yang terbatas, tapi itu kreatif menghasilkan sesuatu untuk komunitasnya, bahkan untuk dirinya sendiri. Itulah sering saya promosikan bahwa saya ingin melahirkan dan membuat
Balikpapan, anak-anak pemuda Balikpapan ini menjadi anak-anak yang kreatif dan agamis. Dan kedua, agamis. Nah, itu tadi. Ini berhubungan dengan masa depan bangsa kita. Bahwa bangsa kita ingin melihat satu bangsa yang besar, satu bangsa yang beradab, yang modern, tentunya kita akan melihat bagaimana generasi di bawahnya. Nah, kalau generasi-generasi anak muda kita tidak tanamkan dalam konsep kreatif dan agamis itu tadi, jangan pernah bermimpi bangsa ini akan melahirkan bangsa yang besar. Wah. Jangan pernah bermimpi. Benar. Dengan konteks agamis itu tadilah itu yang saya bilang kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa kita khususnya Balikpapan. Bangsa Arab itu banyak satu suku tapi bisa terpecah menjadi banyak bangsa, banyak negara-negara. Termasuk Eropa juga demikian. Tapi Indonesia berbagai macam suku tetapi menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kenapa? Inilah kelebihan dari bangsa kita tadi. Dan saya tentunya mengharapkan generasi-generasi muda kita dalam menyambut Sumpah Pemuda tadi, kita benar-benar berikhtiar dengan satu kata kalimat kita, bahwa tulang darah kita adalah satu, tanah air kita adalah satu, bahwa kita adalah orang Indonesia. Kalau permasalahan keyakinan masalah budaya itu menjadi permasalahan kita akan mundur melihat sejarah. Tapi kalau kita mau maju bangsa kita ini, lihat satu arah kita. Kita bukan siapa, kita bukan dari suku mana, bukan dari agama mana, tapi satu tujuan kita adalah anak Indonesia. Anak Indonesia. Gitu, luar biasa. Nah, berbicara tentang anak muda Indonesia, sebentar lagi, tidak sebentar sih ya, pada tahun 2045, semua orang paham, bahkan ini pernah menjadi trending topik bahwa kita akan sebentar lagi akan masuk ke 100 tahun Indonesia pada tahun 2045, di mana bonus demografi jumlah anak muda itu jauh lebih banyak daripada yang senior. Kita bilang senior aja ya, yang senior. Nah, Pak Rahmat Masud melihat anak-anak muda dengan konsep Pak Rahmat Masud tadi ingin membangun kreativitasnya anak-anak, kemudian anak muda dan juga sisi agamisnya. Nah, Pak Rahmat Masud melihat apakah anak muda Balikpapan ini sudah siap menyambut bonus demografi yang akan kita hadapi nanti? Itu mau tidak mau, siap atau tidak siap harus kita persiapkan. Harus kita persiapkan. Ya, itulah diperlukan kehadiran pemimpin di Kota Balikpapan untuk bisa mengayomi, untuk bisa mempersiapkan, untuk bisa memfasilitasi, dan tentunya untuk bisa mengimplementasikan bahwa di tahun 45 nanti bonus dari geografi itu anak-anak kita udah siap. Nah, infrastruktur yang dibangun itu tadi, pendidikan dan kesehatan yang harus baik. Kita tidak akan mungkin menciptakan anak-anak bangsa kita Kota Balikpapan yang sehat dan cerdas kalau pendidikannya kalau kesehatannya tidak baik. Toh juga sebaliknya, kalau kesehatannya baik, insya Allah kita akan mencetak anak-anak kita menjadi cerdas dan tentunya anak-anak yang pintar. Tapi bukan hanya cerdas dan pintar, Mas. Yaitu tadi dari sisi agamisnya. Percuma anak-anak kita ciptakan menjadi anak-anak yang cerdas dan pintar, kalau toh besarnya nanti jadi penjahat. Karena kalau Indonesia ini cerdas sudah banyak. Sudah banyak sekali. Jangankan Indonesia, di dunia ini orang cerdas banyak. Banyak. Tapi orang yang memiliki nilai-nilai adab dan tentunya itu jarang sekali. Cerdas hatinya jarang. Jarang sekali. Bukan berarti tidak ada ya. Tidak ada. Nah, tentunya tantangan kita ke depan nanti bagaimana bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga dia harus pintar secara spiritual. Ya, itu yang harus kita tanamkan kepada anak kita supaya betul-betul bangsa kita, generasi-generasi kita ini bukan hanya tumbuh menjadi anak yang pintar dan cerdas, tapi tentunya memiliki akhlak karimah, memiliki tentunya adab yang tinggi, sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang diridhoi oleh Allah SWT. Oke, luar biasa. Gitu, Bos. Kita melihat dari sudut pandang anak muda nih, Pak Rahmat. Menurut Bang Arif, dengan bonus demografi, sebenarnya anak muda Balikpapan ini apakah sudah siap? Apa yang harus, kalau belum siap, apa yang harus disiapkan? Kalau sudah siap, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau saya jawab ya, termasuk dengan pemuda, bahkan di 25 tahun lagi masih termasuk pemuda, ya saya jawab pemuda Balikpapan siap menghadapi bonus demografi. Kenapa ya? Karena dari kita lihat bahwasanya Balikpapan ini pemudanya sudah kreatif, kemudian dari tahap pendidikannya, apalagi ketika ditunjang oleh pemimpin muda yang memiliki visi yang sama,
mencerdaskan anak bangsa yang agamais, ya Pak Haji ya. Nah, itu pasti siap, insya Allah. Yang penting anak-anak muda yang sekarang itu perlu disiapkan wadah untuk berkreatif, menyalurkan bakat dan minatnya. Perlu ada rangsangan agar para pemuda itu jangan nunggu disuruh-suruh lah untuk produktif. Tapi rangsangan tersebut menciptakan sebuah kata dalam hati, saya harus menjadi pemuda yang produktif. Jangan menjadi sampah masyarakat. Waduh, agak keras ini ya, agak keras. Harusnya ya namanya pemuda ya. Harusnya yang konsumtif ya. Pokoknya salah ya. Nah, ini yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya nih Pak Rahmat dan Bang Arif ya. Kita sudah melihat contoh teladan Pak Rahmat Masud dan Bang Arif yang sudah melek dengan politik, bahwa ternyata ketika kita gabung di dunia politik bahwa kita bisa memperluas manfaat kita. Nah, tetapi permasalahannya adalah banyak anak-anak muda, bukan hanya di Balikpapan sih, di Samarinda bahkan juga mungkin di Indonesia, yang alergi dia. Alergi dengan politik. Satu, dia mengatakan itu kan politik untuk orang-orang tua, politik kan bukan zamannya saya lah, saya ya udah nongkrong aja dulu dan sebagainya. Itu salah satu contoh mengapa kemudian anak-anak muda tidak mau bergabung di politik, bahkan alergi untuk bergabung di politik. Nah, menurut Pak Rahmat Masud, kira-kira kondisi anak muda Balikpapan ini seperti apa tentang memandang politik itu? Dan ketika dia negatif, apa kira-kira ide gagasan dari Pak Rahmat untuk membuat anak muda ini jadi melek dengan politik itu? Kalau saya lihat anak muda Balikpapan enggak lah, dia bukan alergi dengan politik. Kita lihat anak-anak muda sekarang, contohnya caleg kemarin itu banyak didominasi oleh anak-anak muda. Dan kota Balikpapan, dan termasuk perpolitikan di Indonesia itu kan banyak melahirkan anak-anak muda. Yang pada intinya sebenarnya bagaimana kita merubah atau menanamkan mindset terhadap anak-anak muda kita. Yang mindset tadi yang disampaikan bahwa mindset selama ini kan percuma, itu mungkin urusan orang tua dalam berpolitik, padahal itu tidak benar. Tentunya dari muda kita mampu, dan bahkan kami menyarankan anak muda silakan kita berpolitik dalam konteks yang santun. Karena kalau kita berpolitik dengan baik, kita bisa banyak berbuat kebaikan, bukan hanya menjadi anggota legislatif, menjadi eksekutif ataupun menjadi presiden. Tapi kalau kita tergabung dalam partai-partai yang notabene-nya adalah mengawal dalam pembangunan di semua aspek, nah partai-partai inilah yang bisa menyalurkan aspirasi kita untuk kita bisa berbuat. Kalau toh kita belum mampu menjadi anggota legislatif, mampu menjadi eksekutif, tapi minimal melalui politik ini kita mampu menyampaikan aspirasi kita untuk bisa berbuat untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, bagi saya begitu, Mas. Iya, jadi yang pertama kalau menurut Pak Rahmat Masud adalah bagaimana menanamkan mindset itu dulu. Iya, bahwa politik setiap manusia ya, kita kan harus berpolitik. Ya, politik itu kan pilihan. Ya, pilihan. Kalau Anda salah memilih, ya siap-siap aja tidak sesuai dengan hati nurani kita. Ya kan gitu. Mirip-mirip lah seperti sekarang. Iya, mirip-mirip lah sekarang kan begitu. Oke, pandangan anak muda langsung. Kenapa? Bagaimana nih anak muda Balikpapan? Bagaimana cara Bang Arif untuk mengajak? Kalau Pak Rahmat Masud lebih kepada membuka mindset, menanamkan mindset bahwa anak muda harus berpolitik untuk tadi ya bisa menyalurkan aspirasinya. Kalau Bang Arif nih, bagaimana cara Bang Arif? Kalau di zaman perubahan teknologi sekarang ini kan, teknologi ini sudah intimate lah sama kita ya, bahkan kita rela pulang kembali karena gadget kita ketinggalan ya. Charger ketinggalan ya. Iya, jadi kalau pada saat ini pemuda Balikpapan tuh kalau yang alergi sih nggak banyak itu ya. Tapi kalau misalnya ditanya bagaimana sih caranya agar nggak alergi oleh politik ya, yaitu perlu ada namanya ya pendampingan, ya bukan pendampingan, ada edukasi, ada pendidikan politik lah, ada pelajaran politik ya, bisa juga disiapkan wadah-wadahnya ya, contohnya ya adanya PKS muda ini sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dan minat ya, bukan berarti member PKS muda itu arahnya ke politik semua.
Seperti itu ya. Tapi tempat juga untuk menyalurkan Iya, wadah. harus ada wadahnya. Wadah anak-anak yang mau berkreasi. Nah, ketika sudah terjun ke politik, kita lihat Diamond Teknologi ini semua orang bisa berpolitik dengan gadget ya. Semua orang mampu ikut berpolitik, komen di sana itu udah termasuk berpolitik ya. Komentar di mana. Nah, namun ketika pemuda itu ingin dikenal, ingin bermanfaat ya, maka menjadi penting adanya diferensiasi dan kompetensi. Ya, jadi perlu adanya perbedaan dan adanya kompetensi. Oke, luar biasa. Nah, itu didapatkan dengan adanya wadah seperti itu. Oke, mempersiapkan wadah itu ya, Bang Arif ya. Kemudian memberikan pendidikan politik untuk anak-anak muda. Yes. Oke, siap. Nah, saya mau ke Pak Rahmat yang membuat saya lagi penasaran nih, Pak. Ya. Pak Rahmat ini kan Hidup saya ini kok membuat penasaran orang iya. terus ya. Saya Heran, bertanya-tanya Iya. apa sih? Ini nih yang mau saya Iya, tahu nih iya. dari semua pertanyaan ini yang sebenarnya pengen saya tahu nih. Pak Intinya Rahmat. gitu ya. Intinya di sini sih saya. 4 pengen. mata aja kali ya. Iya. Boleh nanti kita buat sesi Oke, ya. Terus 1 jam lebih dekat dengan Ya. Pak Rahmat ya. Nah, Pak Rahmat ini kan sudah tadi seperti saya singgung sudah 4 tahun memimpin, bahkan Ya. berikhtiar lagi untuk maju sebagai wali kota Ya. Balikpapan. Nah, Pak Rahmat kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat Pak Rahmat ini ingin kemudian maju lagi? Ya. Tentunya ada mimpi besar Ya. yang Pak Rahmat ingin lakukan Betul. ketika menjabat sebagai wali kota Balikpapan. Ya. Pertanyaan saya, Pak Rahmat, apa mimpi yang belum Pak Rahmat lakukan di selama 4 tahun itu dan akan Pak Rahmat wujudkan di Ya. 5 tahun kepengurusan ketika nanti memang kita bismillah ketika Insyaallah. terpilih nanti menjadi wali kota Balikpapan. Insyaallah. Amin. Baik. Amin. Kalau berbicara masalah mimpi, tahun 2010 lalu saya pernah menulis dan memperlombakan karya tulis. Itu 2010 sebelum saya terjun di dalam dunia politik. Karya tulis saya adalah mimpi 100 tahun Balikpapan. 100 tahun Ya, Balikpapan. kalau orang menyatakan ini angan-angan ini bukan mimpi yang nggak akan bisa terwujud. Tapi saya bilang melihat potensi dan kondisi yang ada di kota Balikpapan yang sangat strategis dan luar biasa, saya pikir mimpi itu akan bisa kita wujudkan dan itu terjawab. Belum sampai 100 tahun. Ya Terjawabnya contohnya itu gimana, ya, Pak? jadi dengan terjawabnya adalah dengan kebijakan politik dari Bapak Presiden yang ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, itu merupakan tanda-tanda mimpi ini ingin bisa kami wujudkan, yang mimpi 100 tahun Balikpapan. Saya menyampaikan teman-teman, saya bilang Balikpapan kalau kita melihat dari geografisnya, saya bilang itu lebih potensi di antara 10 kabupaten kota yang ada di yang ada di Kalimantan Timur. Salah satunya di antaranya adalah bandara internasional yang terbesar yang ada di Kalimantan. Kalimantan nih. Iya. Bukan Kaltim Kaltim. ya, Kalimantan ya. Kalimantan. Bandara internasional yang ada di Kalimantan itu ada di kota Balikpapan. Nah, kemudian sarana untuk mendukung perekonomian juga karena kita adalah negara kelautan, negara laut, negara maritim, bahwa satu-satunya sekarang pelabuhan internasional yang ada di Kalimantan. Ini Kalimantan lagi. Internasional lagi. Itu ada di Balikpapan. Balikpapan. Nah, dengan potensi itu tadi ingin mewujudkan mimpi saya yang belum terwujud, bagaimana Balikpapan bisa merupakan satu membuka peradaban baru, Indonesia baru. Ini bisa dimulai dari Indonesia. Dulu ada teks saya di situ dalam tulisan saya yang namanya Mak Balu. Segitiga emas daerah ini yang menopang Kalimantan Timur untuk menjadi satu daerah yang maju, yang membentuk satu peradaban Indonesia baru. Dan ini kan terjawab nih dengan pemindahan ibu kota nanti insya Allah kalau ini terwujud. Itu namanya Mak Balu. Mak Balu ini segitiga emas yang menghubungkan untuk menunjang perekonomian Indonesia menjadi peradaban baru. Mak Balu itu dalam bahasa Portugis, bahasa Bugis maksudnya. Ya, Mak Menjual, Balu ya? itu kan menjual kan sudah Menjual. paham kan. Iya, iya. Nah, itu Mak Balu. Mak Balu itu meliputi daerah Mamuju, Balikpapan dan Palu. Iya. Loh, ini Ada singkatan ada sendiri itu, ya? iya. Bukan hanya sekedar Mak Bukan Balu hanya gitu sekedar ya? Mak Balu, bukan. Tapi ini mungkin ya qadarullah lah. Allah sudah memberikan satu inspirasi yang namanya Mak Balu. Mak Balu itu Mamuju. Mamuju itu meliputi daerah Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Kemudian Palu. Palu itu meliputi daerah Palu, Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Kemudian konsumennya yang terbesar itu adalah Balikpapan. Karena Balikpapan sebagai halaman dan terasnya ibu kota nanti, sebagai penyangga.
Jadi orang akan berkumpul di Balikpapan. Kita ketahui bahwa di Balikpapan ini 95% semua sumber bahan pokoknya, logistiknya itu dari 3 daerah ini. Dari 2 daerah. Artinya dari luar daerah. Di antara yang terbesar adalah daerah Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Itu nggak bisa dipungkiri sampai dengan sekarang. Berasnya, kemudian kebutuhan sayur-sayurnya, buah-buahannya, kemudian dagingnya, itu dari daerah ini yang namanya Makbaluk, Mamuju dan sekitarnya. Memang kuat Makbaluk memang di sini. Ya, itu dia. Palu, ini bahan material semua yang ada ini di Balikpapan, hampir semua 95% itu dari Palu materialnya. Ini kan memang bukti nih. Dan konsumennya. Nah, konsumennya itu adalah Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan yang insya Allah akan menjadi ibu kota negara nantinya. Nah, mimpi saya yang belum terwujud yaitu tadi bagaimana membangun peradaban Indonesia baru. Nah, membangun Indonesia baru yang bisa kita wujudkan dengan pemindahan ibu kota negara nanti. Mas, saya sering menyampaikan, Mas, saya bilang Singapura itu tidak memiliki hutan tapi pengekspor kayu di dunia. Singapura tidak memiliki eksplorasi minyak dan sumur minyak, tapi dia pengekspor minyak di dunia. Singapura tidak memiliki kebun sawit, tapi dia sebagai pengekspor sawit CPO di dunia yang terbesar. Balikpapan kenapa tidak bisa, Mas? Padahal ada Pertamina. Nah, artinya diliputi dengan 9 kabupaten kota penghasil itu semua. Ada hutannya, ada kebun sawitnya, ada tambangnya, ada minyaknya. Memang Balikpapan tidak memiliki itu, dan perlu disampaikan di sini bahwa Balikpapan tidak kaya terhadap sumber daya alamnya. Sama dengan Singapura, tidak memiliki sumber daya alam. Singapura tidak. Kita juga demikian Balikpapan. Yang punya minyak itu PPU. Yang punya minyak itu Kutai Kartanegara. Yang memiliki hutan 9 kabupaten kota yang ada di Kaltim. Balikpapan tidak ada sama sekali. Walaupun potensi Balikpapan 65%, itu kandungan tanahnya itu 65% mengandung batu bara. Tapi tentunya dengan kita bersyukur dengan pendahulu kami yang berkomitmen mengeluarkan perda tidak boleh ada pertambangan di kota Balikpapan. Makanya kota Balikpapan makanya bersih, aman dan nyaman. Itulah mimpi saya untuk mewujudkan. Kalau ini bisa terwujud, artinya apa yang menjadi tujuan kita untuk mensejahterakan, untuk memakmurkan, dan tentunya untuk betul-betul warga kota Balikpapan bukan menjadi penonton di rumahnya sendiri. Itu akan bisa terwujud karena ekonomi baik, infrastruktur juga ada di sini dengan adanya kawasan kita KIK di Karyango, kawasan industri Karyango yang memiliki potensi yang besar untuk membangun industri-industri dan pabrik-pabrik serta tempat-tempat industri yang ada di sana. Itu sangat memungkinkan untuk Balikpapan menjadi satu peradaban Indonesia maju ke depan. Itu mimpi saya ingin saya wujudkan. Luar biasa. Begitu. Menarik nih Pak Rahmat Masud. Saya jujur ketika Pak Rahmat Masud mengatakan Indonesia baru, peradaban Indonesia baru, saya merinding nih Pak. Nah, saya lihat Pak Rahmat Masud punya ini nih, gotong royong membangun Balikpapan. Kalau disangkut pautkan dengan ide besar Pak Rahmat Masud seperti apa tuh Pak? Ya, artinya sudah gotong royong ini adalah merupakan satu budaya bangsa Indonesia. Artinya dengan gotong royong, dengan kebersamaan dan sama-sama kita bangun. Insya Allah. Bukan Pak Rahmat Masud yang membangun. Bukan. Artinya kita manfaatkan semua elemen yang ada di kota yang ada di kota Balikpapan. Bagaimana semua peranan-peranan ini tujuan kita. Karena sering saya sampaikan, Mas, seorang pemimpin tidak akan mampu bisa berbuat sendiri dan membangun sendiri. Tapi tanpa ada pasukan. Ya, tanpa ada semua komponen-komponen yang ada di sekitarnya itu tidak saling bahu membahu untuk mencapaikan satu tujuan kita. Itulah tujuan kami. Makanya dengan teks kami ini gotong royong bersama membangun Balikpapan dalam bingkai Madinatul Iman, itu bukan hanya merupakan slogan. Tapi mudah-mudahan ini merupakan anugerah dan hidayah Allah berikan kepada kita sehingga gotong royong nanti ini bisa kami implementasikan dan kami bisa wujudkan di dalam masa kepemimpinan kami bersama dengan Bapak Thohari nanti. Oke, untuk membuat Indonesia baru tadi Pak ya. Berarti bukan membuat Indonesia NKRI yang baru ya, bukan. Artinya menuju peradaban baru menjadi Indonesia yang besar di bawah naungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya tambahin, Mas, satu, bahwa bangsa yang besar, bangsa yang kuat secara industri adalah bangsa yang menguasai sumber daya alamnya. Artinya memiliki sumber energi yang besar. Kaltim apa yang tidak dimiliki, Mas?
Hampir semua sumber energi itu ada di bumi Kalimantan Timur. Bahkan ketika kita keluar ke Jawa, Kaltim, orang sugih nih. Nah, Ya Pak ya? sudah paham kan kalau dari mana Kalimantan Aduh, Timur? aduh. Nah Image itu, ya. itulah yang brands yang ingin saya wujudkan mimpi Balikpapan. Mungkin tidak bisa langsung begitu berbalik, tapi kalau kita menanamkan pondasi-pondasi itu dari awal, kita rubah mindset anak-anak kita dan pemerintahan kita dari awal, insya Allah. Nah di kepemerintahan kami juga saya coba ingin merubah. Artinya pegawai negeri jangan hanya birokrasi yang kita berpikir melayani birokrasi, tapi bagaimana pemikiran entrepreneurnya. Jadi kalau tokoh menjadi karyawan, kalau tokoh menjadi pegawai negeri, kalau tokoh menjadi pegawai swasta, tapi jiwa entrepreneur kita ada karena Balikpapan tidak memiliki sumber daya alam yang banyak. Tapi kalau gagasan entrepreneur sebagai seorang pengusaha, insya Allah Balikpapan akan tumbuh menjadi ekonomi yang terbaik di Indonesia. Karena dari 10 Ya. pintu rezeki ya, 9-nya adalah Perdagangan. Pengusaha. Satunya Ah. PNS ya. Nah dan kedua, kalau mau ditanya kenapa selama hampir 4 tahun saya belum bisa mewujudkan itu semua, ya memang keterbatasan saya sebagai pemegang kebijakan. Betul. Belum sepenuhnya saya bisa tuangkan di dalam gagasan saya. Tapi insya Allah tentunya kalau Allah mengizinkan saya di dalam pilkada dan maju nanti, amanah itu diberikan kepada saya, mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi saya nanti ke depan ini bisa terrealisasi dan bisa akan wujud. Oke, amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Ahmad, luar biasa dengan konsep peradaban Indonesia baru yang luar biasa. Oke, saya mau ke Bang Arif. Bang Arif ini kan sekarang menjabat sebagai Ketua Kepemudaan di DPD PKS Kota Balikpapan. Nah, Bang Arif melihat atau punya mimpi apa terkait anak muda dengan posisi Bang Arif sebagai Ketua Kepemudaan? Apa sih mimpi yang akan Bang Arif lakukan selama 4-5 tahun ke depan ketika nanti mungkin semoga saja terpilih Pak Rahman Masud untuk bisa membantu mensupport ide-ide dan gagasan-gagasan yang luar biasa yang sudah tadi banyak disampaikan. Apa mimpi besar Bang Arif ke depan? Ya, mimpi besar ya terkait dengan pemuda ya. Saya harapannya ketika Pak Haji Rahmat diberikan amanah untuk memimpin Kota Balikpapan ya, maka ada ruang-ruang untuk anak muda ikut bisa berpartisipasi. Oh, dibuatkan ruang. Ada wadah, ada ruang pemuda-pemuda Balikpapan ya, nggak mesti harus dari PKS muda kan, tidak mesti dibuka kesempatannya, dibuat kesetaraan ya, yang bisa membangun bersama, dia dirangkul bersama-sama. Anak mudanya ya. Gotong royong itu. Iya, Iya. mimpi besar Bang Arif apa sih tentang anak muda Balikpapan ini? Pengen semua jadi selebgram kah? Apa Bang Arif? Mimpi besar ya di 2024 ya. Jadi keterwakilan anak muda di anggota legislatif itu 50%. Wah, kontribusinya ya Bang Arif ya. Oke, sip. Nah, saya sudah mendengar luar biasa ide besar, niatan baik dari Pak Rahmat Masud. Ya. Namun kita tahu Pak Rahmat seperti di awal Bapak sampaikan bahwa setiap niat baik kita itu tidak mungkin orang lain menganggapnya tidak baik, ya kan? Bahkan di agama kita pun ketika Rasulullah orang yang paling sempurna pun tetap banyak yang tidak memperlakukan baik, ada yang tidak suka. Nah, kita juga mengetahui bahwa ketika nanti pesta demokrasi tahun ini Pak Rahmat Masud akan melawan bukan manusia tapi kota kosong ya. Kolom kosong. Kolom, nggak ada kotaknya kosong, kolom kosong. Kolom kosong Iya. ya. Nah, isu yang beredar, ini baru isu ya. Iya. Saya tidak sebenarnya sih kalau waktu panjang saya coba riset kecil-kecilan ya. Bukan isu sih sebenarnya. Bukan isu sudah ya. Saya bilang isu ya, Iya. yang sangat terdengar jelas bahwa banyak nantinya warga dan masyarakat Balikpapan yang akan cenderung memilih kolom kosong tadi. Oh, kalau itu isu baru. Isu ya. Kalau kata banyaknya isu ya. Banyaknya isu ya itu. Kalau Banyak adanya ada. yang akan lebih cenderung Ya. memilih apa strategi dan pandangan Pak Rahmat melihat kondisi ini. Oh ya, baik. Agar didengar, karena kan juga akan ditampilkan se-Kalimantan Timur, agar juga mungkin bisa menjadi edukasi buat masyarakat banyak. Iya.
Oke, itu yang terbangun adalah isu-isu orang yang satu yang seperti Mas tadi menyampaikan bahwa tidak semua orang itu suka kepada kita. Rasulullah sendiri seorang rasul, tentunya masih banyak yang juga tidak suka dengan beliau, apalagi kita ini manusia biasa. Ya, untuk menyampaikan dan mensiasati itu semua ya perlu kita menyampaikan bahwa di dalam pesta demokrasi di Indonesia ini dengan sistem demokrasi yang kita miliki, bahwa paslon tunggal itu juga bisa maju dalam kontes pilkada, dan kolom kosong juga itu bisa menjadi peserta pilkada untuk mendampingi paslon tunggal. Nah, tinggal kita bagaimana menyampaikan paparan visi dan misi kita, menyampaikan kepada masyarakat artinya asas manfaat dan mudaratnya. Nah, jika kami terpilih, kami menyampaikan menjual program-program yang kami miliki. Apalagi di pasca Covid ini, bagaimana kecenderungan manusia warga Kota Balikpapan harus mengena tepat sasaran kepada mereka. Nah, program-program itulah yang kami akan jual nanti, Mas, kepada masyarakat. Ya, artinya pasca Covid, bagaimana kesejahteraan masyarakat dan bagaimana mutu pendidikan Kota Balikpapan, itulah yang kita sampaikan dan yakinkan kepada mereka. Kalau saya terpilih, nah bagaimana kalau saya tidak terpilih? Artinya ada kota kosong, kolom kosong. Nah, kolom kosong inilah adalah penjabaran dari, maksud saya, penunjukan dari pemerintah pusat melalui gubernur, berarti Mendagri, yang tentunya kita belum tahu apa visi dan misinya. Kan itu saja yang kami sampaikan ke warga. Kalau toh nanti mau dilihat apa pada visi dan misinya, pasti dia tidak akan pernah bisa menyampaikan. Karena namanya PLT itu hanya pejabat sementara yang sewaktu-waktu juga bisa diganti setiap waktu. Yang tidak sama sekali tidak pernah memikirkan. Tidak akan memikirkan dan tidak memiliki kebijakan di dalam membangun Kota Balikpapan, apalagi mewujudkan mimpi yang pernah saya sampaikan ini. Karena yang namanya PLT tidak akan mungkin memiliki kebijakan strategis, karena pembangunan kita ini kan berdasarkan RPJMD dari calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, kalau tidak ada pemimpinnya, berarti RPJMD ini akan tidak bisa terrealisasi, berarti pembangunan tidak akan bisa jalan di Balikpapan. Saya itu bisa berani pastikan. Nah, untuk menyampaikan kepada warga juga ya harus saya sampaikan bahwa mungkin warga yang kecenderungan katanya ada beberapa yang ingin memilih kolom kosong, mungkin dia belum paham dan tidak memahami kenapa sampai kami ini calon tunggal. Satu, kami sebenarnya tidak menginginkan calon tunggal, tapi karena trust dan kepercayaan yang dimiliki oleh partai-partai besar yang di DPP, berdasarkan dari surveinya, berdasarkan dari elektabilitas dan tentunya popularitas yang kami miliki bersama dengan Bapak Tohari, mengalahkan dari kandidat-kandidat lain. Jadi saya pikir ini namanya juga politik. Pasti partai tidak menginginkan kadernya atau orang yang diusung diberikan amanah itu kalah dalam pilkada kalau dihitung secara matematika. Nah, itulah kenapa partai-partai merapat kepada kami semua. Artinya kami memperlihatkan dan memperlihatkan trust dan kepercayaan kepada mereka dengan menjual program visi dan misi kami, dengan menyampaikan arah tujuan kami bagaimana membangun Balikpapan nanti sebagai penyangga dan terasnya ibu kota negara. Mereka memahami itu semua, sehingga sebagian besar partai-partai besar itu memberikan amanah kepada saya. Kalau Mas ada di posisi saya yakin juga Mas tidak akan menolak partai itu untuk Bapak. Untuk tolak untuk berkoalisi bersama dengan kami. Nah, itu yang harus kami sampaikan kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah bahwa Pak Rahmat itu memborong partai. Saya sering menyampaikan kalau memborong partai, Mas, seorang Megawati, seorang SBY, Prabowo, kita tidak akan bisa bayar dia dengan 2, 3, 4 miliar. Tapi karena kepercayaan yang dilihat berdasarkan survei itu tadilah yang menaruh harapan Pak Rahmat dan Tohari, saya yakin Anda akan bisa memenangkan dan menjadi pemimpin di Kota Balikpapan dengan visi dan misi yang kau sampaikan. Bukan hanya visi misi, Mas, tapi berserta dengan solusi. Visi misi kan udah banyak orang jual, biar anak kecil kan bisa jual. Iya kan? Iya, nenek-nenek betangkap juga bisa. Dia bisa mensejahterakan masyarakat, membangun infrastruktur. Tapi kalau hanya visi dan misi tanpa solusi, nah saya yakin tidak akan bisa. Nah, solusi ini yang sering kami sampaikan. Dengan koalisi partai yang besar yang kami miliki, amanah yang diberikan, artinya mudah kami untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan politik, termasuk politik anggaran. Nah, membangun kota kita ini semua perlu biaya. Kalau dana pribadi saya juga nggak cukup. Tapi perlu partai-partai besar, dalam hal ini partai pemerintah yang berkolaborasi dan berkoalisi dengan kami
untuk mewujudkan mimpi kami membangun kota Balikpapan. Kalau kota kosong Mas, nggak akan bakalan bisa. Iya. Ya kan begitu. Menarik sebenarnya pernyataan dari Pak Rahmat Masud bahwa ketika saya mengatakan isu banyak cenderung memilih, hampir sebagian besar memilih, dengan statement Pak Rahmat Masud, sepertinya Pak Rahmat Masud sudah betul-betul terjun ke masyarakat dan memastikan itu tidak terjadi. Iya, ya? Insya Allah. Tapi nih Pak, ya dari tadi Pak Rahmat Masud selalu menyebut Pak Tohari Aziz sebagai selaku wakil calon wakil wali kota. Ya memang dia satu-satunya wakilnya kan. Iya, satu. Nah yang jadi penasaran nih, dan mungkin ini juga pengen didengar oleh banyak orang. Kenapa Pak Rahmat Masud memilih beliau untuk mendampingi selama 5 tahun ke depan? Kenapa tidak Bang Arif? Misalkan. Nah itulah Mas, artinya kami mengambil satu pendamping, bahkan saya maju itu pun dari awal saya sampaikan, saya maju kemudian menentukan pendamping itu semua melalui musyawarah mufakat dari keluarga besar kami. Saya memutuskan ini tidak sendiri. Itu yang paling besar. Itu yang membuat Pak Rahmat memilih beliau. Betul. Artinya bukan karena dorongan banyak orang. Oh bukan. Kalau dorong kami tidak akan bisa dorong Pak, karena kami tidak punya kepentingan di dunia politik. Kami tidak punya kepentingan di pemerintahan. Cukup saya sebagai pengusaha jauh lebih besar. Artinya kami betul-betul terjun di politik ini ingin berbuat untuk kemaslahatan untuk orang banyak. Jadi kalau ada anggapan juga seperti Mas menyampaikan, ini mungkin ada tekanan dari orang, apalagi Pak Tohari Aziz ini kan dari partai PDI Perjuangan, partai pemerintah, mungkin itu ditekan, diintervensi melalui pemerintah. Di luar seperti itu kan? Insya Allah saya katakan itu semua hoax. Itu semua fitnah. Karena insya Allah saya tidak punya kepentingan di dalam pemerintahan. Kepentingan saya ini adalah bagaimana bermanfaat dan berbuat untuk kota Balikpapan. Itu tujuan kami. Kenapa jatuh ke Pak Tohari? Ini melalui survei. Melalui lembaga survei, kemudian menganalisa, kemudian potensi-potensi. Memang ini adalah pilihan yang jelek dari yang terjelek. Ini pilihan yang tidak baik dari yang tidak baik. Tapi bukan berarti dia tidak orang baik. Tapi dilihat dari kekurangan dan kelebihannya, mungkin masih banyak kelebihannya daripada kekurangan. Termasuk saya juga Mas. Saya lebih banyak kekurangan juga. Dari PDI satu, kenapa Pak Tohari Aziz? Kenapa katakan bukan dari yang lain? Kader-kader PDI juga masih banyak, termasuk kader-kader partai juga banyak. Tapi pertimbangan dan melalui survei dan tentunya tidak singkat kami untuk berdamping dengan beliau. Satu, pengalaman beliau dengan 3 kali menjadi anggota legislatif dan 2 kali menjadi wakil ketua DPRD. Artinya pengalaman secara birokrasi, insya Allah termasuk anggaran, pasti kita tidak usah meragukan lagi. Karena kita perlu pendamping orang-orang seperti ini yang memahami juga konsep politik anggaran, komunikasi anggaran dan komunikasi dengan beberapa partai koalisi di parlemen nanti. Dan kedua, saya lihat figur beliau juga yang cukup baik di kalangan anggota DPRD Kota Balikpapan. Nanti boleh dicek juga kan nanti. Nah, biar masyarakat ini memahami kenapa jatuh kepada Pak Tohari Aziz. Kalau kita mencari kekurangan, semua orang punya kekurangan termasuk saya. Tapi ya tentunya pasti ada juga kelebihan yang lebih dominan untuk membangun Kota Balikpapan, untuk mewujudkan mimpi kita. Tentunya sekali lagi saya sampaikan bahwa Balikpapan ini tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, bahkan tidak ada. Tapi kita ini sebagai kota jasa dan industri, tentunya bagaimana komunikasi politik kita. Diakuin maupun tidak, beliau adalah partai pemerintah. Dan partai pemerintah mau tidak mau, mereka lah yang memegang dana. Nah, bagaimana nanti pemindahan ibu kota negara, bahwa kami adalah bagian dari pemerintah, sehingga pembangunan yang nanti bisa diberikan kepada kami akan bisa wujudkan karena trust dan kepercayaan itu tadi. Bahwa kader-kader yang terbaik diusung oleh mereka adalah mampu membawa dan menjembatani visi dan misi serta tujuan pemerintah untuk membuat Indonesia baru, yaitu ibu kota akan pindah di Kaltim. Begitu lah. Alhamdulillah sudah terjawabkan rasa penasaran banyak orang. Dan hari ini sudah diklarifikasi di podcast PKS Muda Kaltim ya. Oke. Sudah tidak terasa, sudah 1 jam nih kita ngobrol nih ya Pak Rahmat ya. 1 jam ya? Sudah 1 jam ya ngobrol-ngobrol. Saya sudah 2 jam tadi. Oke, menutup kegiatan podcast kita pada kesempatan pagi hari ini, closing statement, karena ini hampir anak-anak muda yang menonton, Pak Rahmat Masud. Closing statement untuk, atau pesan lah untuk seluruh anak muda, khususnya Balikpapan dan lebih luas lagi untuk Indonesia.
Ya, saya berpesan kepada anak muda kita, tetap kita menjaga kondusif dan suasana kota-kota Balikpapan, karena apapun bentuknya, Balikpapan sudah dipastikan menjadi salah satu kota yang terbaik di Indonesia dan sebagai kota nyaman nomor 1 di Indonesia. Saya berpesan, jaga kota kita ini, munculkan kreatif dan ide-ide kita, tentunya dengan mindset kita, bagaimana menumbuhkan entrepreneur dalam diri kita. Karena setiap manusia itu memiliki jiwa entrepreneur, itu sudah sunnatullah. Artinya sifat usaha itu sudah ada. Ikhtiar kita insya Allah tentunya dibarengin dengan doa. Saya yakin dengan sering saya menyampaikan, kita memunculkan ide dan ciri khas dari orang Balikpapan adalah kreatif dan agamis. Pegang ini baik-baik. Artinya kreatif, silakan ide-ide dimanapun Anda berdomisili, dimana apapun karir dan profesi Anda, tentunya kreatif Anda ini timbulkan tentunya dengan menjaga nilai-nilai agamis itu tadi. Jalankan nilai-nilai agama kita, itu pesan saya. Karena saya yakin kalau Anda juga nanti berhasil dan tumbuh, nilai-nilai agama kita tidak kita tanamkan dalam diri kita, kalau kau besar menjadi pengusaha, saya yakin tidak akan bisa bertahan lama. Kalau kau menjadi pejabat, saya yakin kalau tidak ada dalam nilai-nilai agama, kau akan menjadi penjahat, karena tidak ada dalam benteng dalam diri kita. Nah, itu saya pesan kepada generasi muda. Dan kedua, kalau Anda ingin menjadi entrepreneur, modal yang paling utama adalah ada dua untuk menjadi pengusaha. Satu adalah modal keberanian. Kalau Anda berani mengambil satu sikap, berani mengambil satu keputusan, tentunya yang rasional, yang masuk akal, jangan juga membabi buta. Nah, itu harus punya keberanian. Dan yang kedua adalah trust, kepercayaan. Jagalah kepercayaan ini, karena kepercayaan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Samalah kayak kita, dalam keluarga kita saja, bagi kita yang berkeluarga. Kalau kita udah tidak dipercaya oleh keluarga kita, khususnya istri kita, apapun yang kita lakukan, pasti kita tidak akan merasa aman dan nyaman. Dan saya pastikan kita tidak akan sukses. Mudah-mudahan dengan trust dan keberanian ini bisa dipegang oleh anak-anak muda kita, berani melangkah untuk mengambil satu tujuan, tentunya dalam konteks yang rasional. Saya yakin bangsa kita, anak muda kita akan mampu mewarisi sumpah pemuda yang telah dibuka, yang telah diperjuangkan oleh bangsa kita untuk menjadi bangsa yang besar. Terima kasih. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Tentunya tidak kalah menginspirasi closing statement dari pelopor pemuda Kota Balikpapan. Silakan Bang Arif. Ya, sudah banyak sekali yang disampaikan beliau. Harusnya Bang Arif tidak boleh tenggelam dengan statement beliau. Indonesia ya bukan tersusun hanya batas peta, melainkan dengan gerak dan peran para pemuda. Pemuda harus bisa menjadi garda menyuarakan kebenaran, harus mau turun menjalani, bisa menenangkan saat orang gelisah, bisa menjadi penentu saat jalan sudah terlihat buntu. Dan pemuda jangan hanya berani bicara dan bertindak tanpa menyelami masalah yang dialami oleh bangsa ini. Umar bin Khattab pernah berbicara, tiap saya menghadapi masalah-masalah besar akan saya temui para pemuda. Maka proses masalah bangsa yang serius ini bisa diselesaikan dengan para pemimpin muda. Saya Nora Arif, pemuda pelopor Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan closing statement Bang Arif tadi memantaskan hati saya juga ya, bahwa kita memang harus meningkatkan anak muda, memajukan anak muda ya, terkhusus Indonesia. Terima kasih banyak Pak Masud sudah hadir di acara podcast PKS Muda Kaltim. Bang Arif juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast PKS Muda Kaltim. Pak Rahmat, kita berharap apa yang kita lakukan ini tadi menjadi spirit baru, menjadi semangat dan mampu mengedukasi generasi muda, khususnya anak-anak Balikpapan, dan terus lebih luasnya lagi untuk anak-anak muda di Indonesia. Sekali terima kasih, semoga Pak Rahmat dan Bang Arif sehat terus, sekeluarga, dan semua ikhtiar dan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.